Baik, perhatian adik-adik, sidang senat akan segera dimulai. Mohon untuk menonaktifkan HP-nya atau dibuat mode silent. Tidak ada yang mengobrol dulu ya. Yang masih menggunakan alma mater mohon dilepas. Yang mana? Adik-adik di bagian atas, mohon yang masih memakai alma mater untuk melepaskan alma maternya dulu. Yang di bagian atas, mohon untuk melepaskan alma maternya dulu. Terima kasih. Yang itu belum disuruh duduk, Dek. Yang di pinggir. Itu yang di pinggir belum duduk.
baru masuk. Adik-adik yang masih berdiri, mohon untuk duduk tanpa suara. Yang masih ada di sisi sebelah kiri teras, mohon untuk segera duduk. Yang sebelah kiri belum duduk. Masih ada yang belum duduk sebelah kiri, nggak apa-apa, oke. Prosesi memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun akademik 2025-2026 sebanyak 4.363 mahasiswa. Kepada yang terhormat Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Kholidi MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para direktur, para sarjana Raden Fatah Palembang. Yang saya hormati, yang saya terpelajar Bapak Guru Besar, Lestari dan anggota senang Raden Fatah Palembang. Yang saya hormati para dosen, kepala biro, para wakil dekan, para ketua dokter prodi, para pejabat beserta semua akademika di Raden Fatah Palembang. Yang saya hormati Panitia Pelaksana PBAK tahun akademik 2025-2026 yang kita istimewakan dan sangat kita banggakan. Para peserta PBAK Raden Fatah Palembang, mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka dalam rangka pembukaan pengenalan guru akademik dan kemahasiswaan PBAK tahun akademik 2025-2026 dengan tema Transformasi Karakter Manja Mahasiswa Unggul dan Berprestasi. Hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 secara resmi akan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Rektor UIN Raden Fatah Palembang, yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Adil MA, dipersilahkan. Terima kasih Pak Fajri. Kita kasih pantun dulu ya. Pergi ke kali memancing ikan. Ikannya dimasak ternyata masih mentah. Adik-adik semuanya, selamat datang kami ucapkan di kampus UIN Raden Fatah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi, kita patuti Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, staf taris dan seluruh anggota yang sama-sama kita sayangi. 4.632 mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia maunah inayahnya, sehingga kita pada pagi hari yang berbahagia ini masih dapat bertemu di ruangan yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beriring salam tentu tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ketua Senat, hadirin yang berbahagia, adik-adikku, para mahasiswa baru UIN Raden Patah Palembang, izinkan kami untuk menyampaikan pertama ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru yang jumlahnya 4.632 sampai dengan hari ini. Kami sebut sampai dengan hari ini karena dalam catatan kita bahwa adik-adik yang jumlahnya kita sebutkan tadi adalah telah direkrut, diterima oleh UIN Raden Patah, telah melakukan registrasi dan sah disebut sebagai mahasiswa UIN dari beberapa jalur. Ada yang masuknya jadi jalur SNBP, ada yang masuknya dari jalur SNBT, ada yang masuknya dari jalur SEPAN, ada yang masuknya dari jalur UMTT KIN, ada yang masuknya dari jalur mandiri, baik mandiri prestasi maupun jalur mandiri tertulis. Dan jalur mandiri yang hari ini adik-adik masuk ikut serta adalah baru dari jalur mandiri 1. Kita masih menyisakan teman-teman kita yang hari ini sedang mendaftar, sedang melakukan registrasi jalur mandiri 2 dan jalur mandiri 3. Insya Allah kalau kita melihat dari peminat yang sudah melaksanakan ikut tes di jalur mandiri 2 dan 3, insya Allah mahasiswa kita akan bertambah dari yang jumlahnya hari ini 4.632 akan menjadi 5 atau 6.000. Oleh karena itu atas nama pimpinan UIN Raden Patah Palembang, kami di awal perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika UIN Raden Patah Palembang, teman-teman yang sudah terlibat untuk melaksanakan kegiatan PMB, mulai dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun sampai dengan proses pelaksanaan tes masuk UIN Raden Patah Palembang, dan sampai hari ini adik-adik bisa duduk di dalam ruangan yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Senat, anggota Senat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adik-adikku mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, kalau kita lihat data yang ada di kita, alhamdulillah per tanggal 11 April 2025 yang lalu, mahasiswa UIN Raden Patah berjumlah 21.009 orang. Kalau memperhatikan data yang ada ini, belum ditambah dengan adik-adik yang hari ini. Berapa jumlahnya? Silakan ditambahkan sendiri. 21.009 orang ditambah 4.632 orang. Adik-adikku yang kami sayangi dan yang kami cintai, kalau melihat sebaran mahasiswa kita, adik-adik yang hari ini diterima, ini merupakan representasi dari bentuk atau jenis dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Dari 21.009 orang, jumlah mahasiswa kita kalau kita kelompokkan laki-laki dan perempuan, jumlahnya didominasi oleh kelompok perempuan. Jumlah mahasiswa yang laki-laki hanya 6.697 orang saja. Sementara jumlah mahasiswi berjumlah 13.887.
Kelihatan ya, yang hari ini 4.600 sekian, kelihatan mana laki-laki, mana perempuannya. Seperempat di sini, 3/4 yang belakang adalah perempuan. Adik-adikku, Ketua Senat yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin, pelaksanaan PBAK kali ini kita laksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita coba mengimplementasikan edaran Dirjen tahun 2023 nomor 237. Ada 12 poin yang disebutkan, poin 7 dan poin ke-8 menurut hemat kami cukup penting. Di mana poin yang ke-7 lebih kurang substansinya adalah PBAK adalah dalam rangka untuk menyambut suasana perkuliahan. Menyambut mulai kita akan melaksanakan perkuliahan, karena itu didahului oleh PBAK, sebagaimana juga ketika adik-adik akan mengakhiri perkuliahan nanti, adik-adik akan melaksanakan kegiatan wisuda. Dalam edaran Dirjen ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang berbahagia, disebutkan ada kata-kata harus dilaksanakan melalui sidang senat terbuka. Karena itu mulai PBAK kali ini kita menyelenggarakan kegiatan PBAK yang berbeda. Karena itu adik-adik sekalian, tadi seperti yang sudah kita laksanakan bersama-sama, kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh seluruh anggota Senat Akademik UIN Raden Patah Palembang. Poin ke-8. Adik-adikku sekalian, kalau beberapa saat yang lalu ketika melaksanakan PBAK pelaksanaannya hanya 3 atau 4 hari, maksimal 5 hari saja. Tetapi kali ini kita akan lakukan berbeda, karena namanya juga sudah berbeda menjadi PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Oleh karena itu untuk kali ini kita tidak lagi melaksanakannya hanya 3 atau 4 hari, maksimal 5 hari saja. Mulai tahun 2025 ini kita akan mulai selama 1 semester, 6 bulan. Efektifnya 99 hari. Efektifnya 99 hari selama 1 semester. Karena itu setelah adik-adik sekarang di orientasi, maka nanti akan ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan itu adalah untuk apa? Untuk sesuai namanya, pengenalan budaya akademik. Nanti adik-adik sekalian akan kita lanjutkan selama 6 bulan 1 semester itu di fakultasnya masing-masing, dan adik-adik akan berhadapan dengan ketua, sekretaris prodi dan teman-teman yang ada di program studi, sehingga adik-adik selama 1 semester akan mendapatkan pemahaman atau pengamalan budaya akademik di UIN Raden Patah. Informasi ini cukup penting kami sampaikan supaya nanti yang hadir di ruangan ini adalah merupakan representasi dari semua fakultas yang ada di UIN Raden Patah Palembang. UIN kita terdiri dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Jadi nanti adik-adik sesuai dengan prodinya masing-masing akan lebih lama melakukan aktivitas pengenalan budaya akademik itu di prodinya masing-masing. Mohon nanti Pak Dekan dikoordinir betul bahwa yang menjadi kebutuhan adik-adik kita di kampus ini supaya dimaksimalkan, supaya adik-adik sekalian selama 6 bulan ini mendapatkan informasi yang utuh, mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana caranya kuliah di UIN Raden Patah, tentu dengan tradisi akademik yang sedang kita kembangkan bersama-sama.
Sekali lagi selamat kepada adik-adikku sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kapasitas ruangan ini memang sangat terbatas. Kami yakin dan percaya pengalaman kita yang sudah maksimal ruangan ini dengan susun sarden seperti ini, mulai dari adik-adik yang berada di bawah dan ada yang di balkon, itu maksimal kapasitasnya tidak lebih dari 3.000 orang. Karena itu kepada adik-adik hari ini yang tidak bisa masuk ke ruangan ini, berada di bagian paling depan dari gedung ini atau berada di bawah tenda, kami atas nama pimpinan UIN Raden Fatah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah informasi kami perlu sampaikan, PDAK yang akan datang akan kita laksanakan mungkin tidak di kampus ini, tetapi kita akan laksanakan di kampus Jakabaring. Kenapa di kampus Jakabaring? Karena di kampus itu kita sudah memiliki gedung yang kapasitasnya jika dimanfaatkan seperti kondisinya seperti sekarang, insya Allah 4.500 bisa masuk semuanya di dalam gedung. Mohon doanya, terutama doa dari seluruh anggota Senat supaya gedung kita yang berada di kampus Jakabaring bisa kita tempati di tahun depan. Adik-adikku sekalian, kita memiliki sekarang ini 2 kampus yang sudah operasional. Ini namanya kampus Sudirman. Teman-teman kita nyebutnya kampus Jerman. Kenapa kampus Jerman? Letaknya di Jalan Jenderal Sudirman. Biar keren nyebutnya. Kalau ditanya kuliahnya di mana, padahal di Fakultas Usuluddin ya, nyebutnya di Jerman, di Jalan Jenderal Sudirman. Kampus di seberang sana, di kampus Jakabaring, kita nyebutnya kampus Jakbar. Jakbar. Nah, Jakabaring ya. Jakabaring. Nanti insya Allah mohon doanya kita akan mengaktifkan kampus satunya lagi, kampus di Bayakabung. Mohon doanya kepada semuanya termasuk adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, lahan yang selama ini sudah disiapkan oleh para pendahulu kita punya lahan yang cukup luas di Bayakabung. Jumlah lahannya itu 100,2 hektar. Insya Allah mohon doanya di tahun berikutnya ini akan coba kita mulai kembangkan supaya lahan itu tidak tidur, supaya lahan itu segera kita bisa aktifkan sehingga lahan itu menjadi lahan yang produktif, kita bisa tempati bersama-sama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ketua Senat seluruhnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Hari ini tercatat sebagai hari libur. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya, berkah untuk UIN Raden Fatah Palembang. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, ada titipan dari mahasiswa, balasan pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di taman asri. Kami datang dengan semangat yang tinggi, siap belajar, berbakti, dan mengabdi. Dilanjutkan dengan pemakaian alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang didampingi oleh Wakil Rektor 1, 2, dan 3 serta Kabiro AAK dan AUPK UIN Raden Fatah Palembang disilahkan. Kepada seluruh mahasiswa baru dimohon untuk berdiri.
kepada seluruh mahasiswa baru dipersilahkan memakai alma mater secara mandiri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Ini biar aku ini baik. Oke. Sini 1, 2, 3. Uin, lambang Uin adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Kepada seluruh jajaran rektor, wakil rektor, dan kepala biro dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Doa yang akan disampaikan oleh Sekretaris Senat yang terhormat Bapak Dr. Kemas Badarudin MPD dipersilahkan. A'udzu billahi Allahumma ya Allah. Hari ini kami melaksanakan pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Bina Fatah Palembang. Bila hidayah kepada kami semua ya Allah. Bila kekuatan kepada anak-anak kami mahasiswa baru ini. Berkecerdaskan IQ-nya dan spiritual quotient ya Allah. Bila mereka bantuan ya Allah, sehingga mereka menyelesaikan semua tahapan-tahapan kehidupan mereka di kampus ini menjadi tahapan-tahapan yang menyenangkan, karena mereka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai wisuda sarjana pada waktu yang secepatnya ya Allah. Allahumma inna buhudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Penutupan sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru Indra dan Fatah Palembang tahun akademik 2025-2026 sebanyak 4.632 mahasiswa kepada Ketua Senat Indra dan Fatah Palembang Profesor Dr. Holidi MA dipersilakan. Terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, kalau rektor sudah berpantun, saya juga pantang kalau tidak berpantun. Buah anggur, buah delima, Cakep. enak dimakan di sore hari. Cakep. Cek. Doa kami untuk semua maba, semoga saudara unggul dan berprestasi. Hadirin yang mulia, sebelum mengakhiri sidang senat terbuka ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah dan jajaran
para panitia, para pengisi acara, seluruh anggota Senat, para guru besar Siti Agamika dan Patah Palembang. Terima kasih atas semua fasilitas dan dukungannya hingga sedang Senat terbuka hari ini terlaksana dan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kepada segenap mahasiswa baru, tema kita transformasi karakter menuju mahasiswa unggul dan berprestasi. Kiranya saudara-saudara semua mengikuti program PBAK ini dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Kita berharap dengan PBAK saudara mahasiswa baru dapat memahami kedudukannya sebagai mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Harus dipahami bahwa belajar di perguruan tinggi jauh berbeda dengan belajar di sekolah menengah. Semoga saudara semuanya sukses, unggul, dan berprestasi. Semoga Allah memberkati kita semua. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah alamin, sidang Senat terbuka dalam rangka pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun ajaran tahun akademik 2025-2026 dengan tema transversal menuju mahasiswa unggul dan berprestasi Senin 18 Agustus 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan tempat upacara diawali dengan dokumentasi. Kepala Biro, Bapak Kepala Biro, izin. Oke. Baik. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. UIN 1. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Senat terbuka penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun akademik 2025-2026 dengan jumlah mahasiswa 4.632 mahasiswa Senin 18 Agustus 2025 resmi ditutup. Langit cerah di pagi hari, mentari bersinar penuh cahaya. UIN Raden Fatah kami banggakan sepenuh hati, menimba ilmu demi cita dan asa. Saya Rizky Dwi Amrina, segenap panitia, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, semuanya.
Tes. Tes. Pak, tolong. Mati gitu deh.
Tes. On. Gawe dipindah ke
Tes tes 1 2 3 1 2 3.
Saya M. Gilang Gibran selaku produser Rafa Televisi 2024-2025 dengan bangga memperkenalkan kru-kru terbaik Rafa Televisi. Kamera 2 sorot rektor. Kamera 3 mati, switcher move. Kamera 1. Enggak tuh. Rafa TV, rumah bagi kreativitas tanpa batas. Mari bersama-sama untuk tumbuh dan berinovasi untuk terus menciptakan perubahan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan tari tanggai persembahan dari UKMK Teater Arafah. Selamat menyaksikan.
Pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Spektra 2025 dengan tema Transformasi Literatur Mahasiswa dan Berprestasi, Senin 18 Agustus 2025. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Luwir M. Ajo. Yang
Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Abdul MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Fatah Palembang, Ayahanda Dr. Syaril Jamil MAG. Yang kami hormati Dr. BNS SHMA. Yang kami Saudara Ismailin Wahyu Saputra. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa UPI Raden Fatah Palembang, Saudara Ilham. Yang kami hormati Ketua Pelaksana PBAK Spektra 2025, Saudara Muhammad Raihan. Dan yang kami banggakan mahasiswa baru Raden Fatah Palembang tahun 2025. Membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Beli sate dapatnya satu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matihil imani wal islam. ونصلي على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. First of all, we say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been given His guidance, happiness, health, and mercy, so we can attend and participate in this spiritual event without any obstacles. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara dengan tema Ladies and gentlemen, let's just open our program this morning by reciting Bismillah. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita pagi ini kita mulai dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, لنبدأ برنامجنا هذا الصباح دعوانا جميعا مستمعا إلى تلاوة آيات القرآن الكريم التي سيقرأها إلى أخينا أحمد أريو، فليتفضل مشكورا. Ladies and gentlemen, to begin our program this morning, ladies and together to the recitation of the Holy Quran by Ahmad Aryo. Time is yours. Hadirin yang kami hormati,
untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, maka dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Aryo Saputra. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الذين آمنوا منكم يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin wal hadirati sadati takrir al-hadasu min raisi tanfihi muqaddimatin lithaqafatil akademiyah الطلاب والإتصال إلى أخينا محمد ريحان فليتفضل مشكورا. Yang akan disampaikan oleh saudara kepada dipersilakan. Baik, kawan-kawan, sebelum saya menyampaikan laporan saya, izinkan saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengangkat tangan kiri kawan-kawan sebagai tanda perubahan. Sepakat kawan-kawan? Baik kawan-kawan, kita angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Untuk eksistensi kaum-kaum intelektual, hidup mahasiswa. Hidup untuk seluruh kaum-kaum yang selalu kita perjuangkan hak-haknya. Hidup rakyat Indonesia. Untuk kaum-kaum yang selalu kita lindungkan. Hidup perempuan yang melawan. Tepuk tangan kita semua kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat nikmatnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan PBAK Spektra pada kali ini, kawan-kawan. Salawat beriring salam, tak lupa kita hanturkan kepada keharibaan baginda besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Palembang, Bapak Profesor Haji Muhammad Ajib. Yang sama kita hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Munir MAG. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Selamat datang Bapak.
yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah akan menjadi rektor, amin kawan-kawan. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang mengurus kami, yang menjadi pengarah kami kawan-kawan, Bapak Dr. Syahril Jamil MAG. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati Kepala Biro AUPK Bapak Dr. Haji Zahdi MHI. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati Kepala Biro AAK UIN Raden Fatah Palembang Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA. Selamat datang Bapak. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh dekan yang berada di UIN Raden Fatah Palembang, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tapi dapat dipastikan tidak akan mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, sahabat seperjuangan saya, Ketua Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sahabat Wahyu. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, sahabat seperjuangan saya, presma kami, presma kita, sahabat Ilham. Sebelum saya menyampaikan laporan saya, izinkan saya mewakili panitia, seluruh kepanitiaan dari PBAK Spektra 2025 ini untuk meminta maaf kepada seluruh tamu undangan apabila dalam penyambutan kami masih terdapat kurang dan masih terdapat banyak salahnya Bapak dan Ibu. Karena sejatinya kami sebagai panitia juga hanya manusia biasa, di mana manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Kemudian saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepanitiaan. Terhitung mulai dari 1 bulan yang lalu Bapak, terhitung dari 1 bulan ke belakang, kami kurang lebih ada 429 kepanitiaan. 429 kepanitiaan yang tergabung dalam panitia PBAK Spektra. Dari 1 bulan yang lalu kami mulai menyusun acara ini Bapak. Yang alhamdulillah pada hari ini acara ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya izinkan saya melaporkan bahwa mahasiswa baru yang terdaftar oleh kami selaku kepanitiaan ada 4.363 mahasiswa baru yang hari ini melaksanakan PBAK Bapak. Dan di kepanitiaan kami memiliki 429 kepanitiaan, tergabung dari mulai dari ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, bendahara pelaksana, koordinator divisi, anggota divisi, sampai ke kakak-kakak damping mereka Bapak. Terakhir, sebelum saya menutup laporan saya, izinkan saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa. Harapan kami dari kepanitiaan, setelah dilaksanakannya PBAK ini, sesuai dengan tema yang kami angkat, semoga adik-adik bertransformasi menjadi mahasiswa yang lebih unggul dan lebih berprestasi. Tapi ingat adik-adik, jangan hanya unggul dan berprestasi dalam bidang akademik, tapi unggul dan berprestasi dalam bidang non-akademik. Karena sejatinya, mahasiswa bukan hanya dituntut untuk belajar dalam kelas. Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menuntut ilmu, tapi mahasiswa memiliki fungsi sebagai agen of change, memiliki fungsi sebagai social control, memiliki fungsi sebagai arun stok. Jadi harapan kami dari kepanitiaan, ketika adik-adik selesai melaksanakan PBAK ini, adik-adik bukan hanya menjadi mahasiswa yang apatis, tapi adik-adik menjadi mahasiswa yang kritis, yang mana adik-adik memikirkan masa depan bangsa ini. Akhir kalam, takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They was even speech from chairperson of the student executive council of the UIN Raden Fatah Palembang. Brian Yohi, time is yours. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Kepadanya silakan.
Cik, cik. Sebentar ya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang per hari ini kita dapat berkumpul dalam gedung Academic Center UIN Raden Fatah Palembang Kampus Sudirman ini. Karena jikalau bukan karena nikmatnya, kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung ini. Maka patutlah kita tundukkan kepala kita bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat bertangkaikan salam, salawat bertuturkan salam, salawat berhandaikan salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang 5.000 terkumpul dalam gedung Academic Center ini mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Khalidi MA, beserta sekretaris dan anggota Senat yang tadi sudah membuka dan menyambut adik-adik mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita. Dan juga ini yang selalu kami banggakan, selalu menjadi sosok panutan kami. Ayahanda Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat, hadir di tengah-tengah kita Romo Kiai Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Munir MAG. Yang terhormat, hadir di tengah-tengah kita Kakanda Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Yang terhormat, hadir di tengah-tengah kita Kakanda Wakil Rektor 3, Profesor yang insya Allah doakan amin, Dr. Syahril Jamil MAG. Yang terhormat, Kepala Biro AUPK Bapak Dr. Haji Zahdi MHI. Yang terhormat, Kepala Biro AAK Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Sudin SHMA. Yang terhormat, seluruh dekan dan wakil dekan, seluruh dosen, tenaga kependidikan dan pegawaian, ketua pengawas sekaligus pelaksana dari dosen Bapak Dr. Chandra beserta jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan yang kami hormati, kawan-kawan seperjuangan, walaupun belum sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang sakit, tapi inilah sosok yang kemudian menemani kami dari awal perjuangan hingga sampai saat ini. Wakil Presiden Mahasiswa, sahabat Andika Maulana, dan yang saya hormati, saya banggakan, Bro Sekjen saya, Sekjen andalan, Sekjen tertop di UIN Raden Fatah Palembang, Sekretaris Jenderal dan sekaligus Ketua Pelaksana PDAK Spektra 2025, Saudara sahabat seperjuangan Muhammad Raihan. Tepuk tangan untuk beliau. Serta yang saya hormati, saya banggakan Bendahara Umum Muhammad
Araswati, dan juga seluruh jajaran Kementerian Dema UIN Raden Fatah Palembang, Kabinet Kolektif Maju 2025 yang saya cintai. Tak lupa pula Pak Ketua Semau beserta jajaran yang selalu intip-intip kerjanya daripada kerja Dema UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian seluruh pihak-pihak yang telah membantu sehingga acara TBAK Spektra 2025 ini berjalan dengan sukses dan sesuai apa yang sudah direncanakan. Juga yang saya cintai, saya banggakan kakak-kakak panitia dan kakak-kakak damping TBAK Spektra 2025. Dada-dada dulu, say hi. Love you full untuk kalian semua telah menjaga 5.000 mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Dan tak lupa yang paling penting, seluruh mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang 2025 yang saya cintai. Selamat datang di kampus biru tercinta, kampus bersejarah, kampus perjuangan, kampus pergerakan UIN Raden Fatah Palembang. Selamat melangkahkan kaki menggapai cita-cita bersama kampus terbaik se-Sumatera Selatan, kampus biru UIN Raden Fatah Palembang. Salam cinta, salam perjuangan, salam penindasan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Sebelumnya saya izin berpantun Bapak sekalian, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, kakanda-kakanda sekalian, Bapak Dekan dan Ibu-Ibu Dekan. Izinkan saya mengawali sambutan ini dengan berpantun karena tadi Bapak Rektor telah mengucapkan pantunnya tak etis ketika kami selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa tak mengucapkan pantun. Mentari pagi bersih, tolong dijawab cakur, sepakat? Sepakat? Berikan suara kalian 5.000 mahasiswa ini dengan kata cakur, sepakat? Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Burung berkicau di dahan randu. Cakep. Profesor Adil dan jajaran sosok yang ramah. Pemimpin bijak teladan ilmu. Satu kali lagi pantun karena yang terbaik hanya nomor 2. Waktu kami pencalonan kami nomor urut 2. Jadi satu kali lagi pantun. Jawab cakup, sepakat? Kala siang langit biru, angin kencang seperti cerutu. Selamat datang mahasiswa baru di kampus ternama nomor 1. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mengapa tadi mungkin ada sebuah pertanyaan, mengapa saya memanggil Bapak Rektor dengan sebutan ayahanda? Nah, ini menjadi pertanyaan adik-adik mahasiswa Bapak. Izin menjelaskan, karena sosok ayah itu biasanya penyayang dan lembut hati. Di sana tempat kita semua, anak-anaknya menaruh 1000 harapan kebaikan untuk keberlangsungan hidup keluarga Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang yang kita cintai ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Mungkin juga yang kedua ada pertanyaan, kenapa sih Kak Ilham memanggil Romo dengan sebutan Kiai? Bapak Wakil Rektor 1 ini adalah sosok sebagaimana para guru yang seyogyanya selalu memberikan nasihat untuk istiqomah di jalan yang benar dan menjalankan kewajiban. Dalam hal ini, ya, persoalan akademik beliau pemegang utama di UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu mari kita doakan juga beliau selalu sehat, murah rezeki dan selalu menjadi penopang
pembaik dan guru-guru kita yang akan menjadi pemberi ilmu yang terbaik untuk Romo kita. Amin. Selanjutnya, mungkin pertanyaan yang ketiga ini yang selalu kalian tanyakan. Kenapa saya memanggil wakil rektor 2 dan juga wakil rektor 3 dengan sebutan Kakanda? Nah ini pertanyaan. Pertanyaan bukan? Pertanyaan ya. Nah ini kenapa kemudian kami memanggil bahasa Palembang, tak apa-apa ya. Yo kalau cara kakak tuh biasanya dengan adik itu lah paham cara main adik-adiknya ini lah. Jadi kalau ada kurang-kurang dikit kakak izin. Ini mohon dibantu lah Adinda ini kakak. Bener bro sekjen, masuk barang ini, main barang ini. Jadi kakak itu sosok bagaimana kemudian mendengarkan keluh kesah adik-adiknya, apalagi wakil rektor 2 bagian keuangan. Kalau adiknya ini kati jajan yo dibantu lah kak. Kalau adiknya ini lagi kesusahan, ya mohon lah kak dipermudah. Bener lah adik-adik. Nah, jadi itulah ngapa kalau kamu belum, lagi ada saatnya 4 tahun dulu sampai duduk seperti kami, baru kita bisa membersamai. Itulah ngapa kami dekat dengan wakil rektor 2, apalagi kakak kami yang wakil rektor 3 ini. Semoga beliau segera menaik profesor dan semoga karir beliau cemerlang ke depannya. Amin. Yo, ini kak, berpesan dikit kak, tadi ada titipan kak. Kawan-kawan Dema ini semalam tuh tidak tidur kak. Tidak tidur di sini, jago barang-barang ini, ada proyektor untuk gawe-gawe inilah, untuk kita inilah, untuk acara ini sukses kak. Ya tadi nitip ini kak, salam untuk wakil rektor 3. Semoga bisa memberi ilmu dan memberi pengarahan terbaik untuk kawan-kawan Dema ini bagaimana lulus cepat kak. Karena adik-adik perlu kita seimbangkan bagaimana kemudian akademik dengan organisasi. Itu yang perlu kami pelajari dan selalu dinasehati oleh kakak kami wakil rektor 3 ini. Ingat-ingat akademik kau tuh lewat. Tolong berijolah simpro. Tolong berijolah daftarkan kumpri. Nah alhamdulillah insya Allah di bulan 12 ya. Dan 12 ya? Insya Allah bulan 12 sudah. Ada juga wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Harun, semoga beliau melancarkan juga sih. Kawan-kawan sekalian, adik-adik mahasiswa Windra dan Fata Palembang. Yang ketiga kemudian kenapa kami memanggil ketua senat dan ketua kepala biro ini kami panggil dengan sebutan Bapak. Karena biasanya kalau sudah menghadapi bapak-bapak ini, nah bapak-bapak izin Pak Biru, bapak-bapak ini agak bahaya. Ngapa bahayanya? Kalau ketua senat ini tegas. Nah kamu bingung ada video nyambut, dia buka acara menyambut kamu lagi, tegas, karismatik, paling terbaik lah bapak ketua senat ini. Begitupun dengan bapak rektor dan juga bapak ketua senat ini biasanya ngawasi gawe-gawe rektor, wakil rektor sampai ke jajaran. Jadi ya bapak ketua senat ini sangat berkarismatik dan sangat pengawas. Inilah perlunya keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif. Itulah bagaimana kemudian Windra dan Fata Palembang menjadi sebuah miniatur sebuah negara. Nah, kalau Pak Biro tadi ada Pak Biro pesan dari sekjen aku tadi. Kami kemarin Pak Biro agak kesusahan kabel. Jadi, uji sekjen mohon dimudahkan juga mulai akademik Pak Biro. Karena sekjen ini lama semester 2 Pak Biro. Izin Pak Biro ya. Ya termasuklah presma ini Pak Biro, izin. Nah, mungkin itu kawan-kawan. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa jangan pernah tanamkan di diri kalian orang-orang di depan ini memang orang-orang yang hebat. Orang di depan ini memang orang-orang panutan. Tapi orang-orang di depan ini tetap manusia yang kemudian mengayomi kita mahasiswa Windra dan Fata Palembang. Bapak Ibu hadirin, adik-adik mahasiswa baru, ketika momentum 5.000 mahasiswa ini hadir dan disambut dengan riang gembira, maka kita semua berharap agar seluruh yang hadir di sini kedepannya juga keluar dengan riang gembira dan bisa
menjadi sarjana-sarjana terbaik dan tepat waktu dan dengan wajah yang sumringah. Kemarin ini saya sempat duduk dan berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa baru ini, banyak yang dari perantauan. Juga saya ingatkan kawan-kawan, saya berasal dari desa kecil di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Batu. Saya berangkat dari keluarga yang sederhana, kawan-kawan. Saya membawa mimpi yang luar biasa hari ini. Tak dirasa hari ini saya bisa berdiri di depan Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan juga seluruh pimpinan-pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Rasanya tak ada mimpi untuk kemudian mengatakan kata sambutan pada hari ini. Tapi Allah berkata lain menunjukkan bahwasanya anak desa bisa sukses di UIN Raden Fatah Palembang ini. Dan kemarin kita telah melakukan upacara bendera, di mana hari ini Indonesia berusia 80 tahun. Bahwasanya hari ini Indonesia kapal tua yang berlayar terkadang salah arah. Arahnya ada, tapi terkadang sang nakoda tak bisa membaca. Mungkin sang nakoda bisa membaca, tapi tertutup akan hasrat dan membabi buta. Itulah negeri Konoha. 80 tahun Indonesia merdeka, rasanya masih banyak rakyat yang menderita. Persoalan ekonomi, sosial, dan demokrasi yang masih sangat bermasalah di negeri tercinta atau negeri Konoha ini. Namun, ada namunnya. Namun, alhamdulillah, UIN Raden Fatah Palembang melalui Dewan Eksekutif Mahasiswanya dari tahun 2014 telah berpartisipasi, telah selalu absen di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan membela hak-hak rakyat Indonesia di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari isu BBM, sembako naik, pajak naik, pelemahan KPK, Omnibus Law, RUU KUHP, dan juga Mahkamah Keluarga yang kemarin, ya tahu lah gitu, Mahkamah Keluarga, tahu kan? Tahu? Mahkamah Keluarga. Kami hari ini kemudian menolak lupa akan kasus-kasus tersebut yang kemudian pemerintah tutup mata. Mari kita kepalkan tangan kita ke kiri, tangan kiri kita ke depan muka kawan-kawan. Mari kita suarakan satu suara. Mari kita gemakan gedung Academic Center ini dengan salam pemersatu mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Mungkin agak lama karena juga kami mengutip pesan dari pendahulu kami, Presiden Mahasiswa 2019, Kak. Beliau menyampaikan kepada kami waktu kami aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi beliau ini Kak lagi aman ke, jadi tidak baca lagi Kak. Nak turun aksi itu. Beliau ini Presma 2019 itu Kakanda Rudianto Widodo. Nah beliau sekarang menjadi dosen PNS di Fakultas Fisip. Nah jadilah diamankan enggak? Tolong agak dipantau enggak beliau ini. Agak tiba-tiba lah di depan DPR melakukan aksi, bingung gitu. Izin enggak? Beliau menyampaikan Adinda Press, jangan biarkan kampus hanya menjadi menara gading yang tempat berkutat dan dengan teori tanpa pernah menyentuh realita. Terus apa Kanda perintah? Tugas mahasiswa tidak sesimpel itu Dinda. Tidak kuliah, tidak hanya masuk kuliah dan terus pulang ke rumah. Apa Kanda? Kami jawab apa Kanda? Pantas tugas mahasiswa. Beliau mengatakan bahwasanya hari ini kemudian mahasiswa bukan hanya kuliah, terus juga penelitian saja,
Tapi hari ini mahasiswa menjadi agen objek, social control, iron stock. Jadi Dinda, ketika engkau masih menjadi Presma ini, turun ke jalan, bela hak rakyat yang ada di bawah. Suarakan satu suara, kalau perlu, ajak seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini untuk kemudian melihat bahwasanya carut marutnya pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan kita akan turun aksi di depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk memperjuangkan pendidikan. Jangan biarkan pemimpin pertama di Sumatera Selatan ini hanya diam. Kalau kami sudah mengundang beliau tapi beliau belum berkenan hadir, maka kita akan ketuk pintu kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sepakat kawan-kawan? Izin Pak Rektor. Izin. Kawan-kawan sekalian, hari ini kemudian mata tertuju kepada kami yang selaku Presiden Mahasiswa. Nah tadi ada Kak Dodo, gue jengok. Kak Dodo, main barang ini, Kak, ukuran sepatu aku 41 Kak. Jadilah untuk Dinda kamu ini sepatu yang di TI itu. Aman gak ya? Jadi kawan-kawan, hari ini kemudian mahasiswa bukan hanya menjadi laboratorium untuk kemudian penelitian saja, tapi mahasiswa adalah harapan terakhir rakyat-rakyat kecil, harapan terakhir orang-orang yang ada di jalan. Mahasiswa hari ini yang kemudian apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, bahwasanya idealis adalah harta terakhir yang kita miliki sebagai mahasiswa. Ketika mahasiswa tidak lagi idealis, maka hancur harta kita, habis seluruh harta kita. Oleh karena itu kawan-kawan, 5.000 mahasiswa, jaga idealisme kita. Sepakat? Kawan-kawan sekalian, mari saya mengajak seluruh kawan-kawan sekali lagi angkat tangan kiri kita ucapkan sumpah mahasiswa di depan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kita ucapkan sumpah pemersatu seluruh mahasiswa. Mari angkat tangan kita, ikuti perkataan saya kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, tanah air tanpa kezaliman. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan, bangsa yang cerdas tanpa pembodohan. Kami mahasiswa Indonesia berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1.000 orang yang melakukan kebaikan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang menyuarakan kebaikan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang menyuarakan dan memerangi kezaliman, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan itu aku orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan.
Terakhir kawan-kawan, saya mengucapkan selamat datang di kampus biru tercinta, kampus UIN Raden Fatah Palembang. Selamat menjadi bagian keluarga kampus biru tercinta UIN Raden Fatah Palembang. Terakhir, sebelum saya menutup kata sambutan ini, izinkan saya mengutip perkataan dari Nelson Mandela, bahwasanya beliau berkata, pendidikan merupakan sebuah senjata paling mematikan dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mudah mengubah dunia. Artinya apa? Artinya hari ini kita yang di kampus biru UIN Raden Fatah Palembang ini akan melahirkan teknokrat-teknokrat terbaik, akan melahirkan ekonomi terbaik, akan melahirkan hakim-hakim terbaik, akan melahirkan guru-guru terbaik, akan melahirkan pemimpin terbaik untuk masa depan Indonesia yang cemerlang, akan lahir di kampus biru UIN Raden Fatah Palembang. Sesuai namanya, UIN Raden Fatah Palembang. Sepakat kawan-kawan? Maka tetap kita konsisten menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang, sosok pendiri penyebar Islam pertama di Pulau Jawa. Maka tetaplah kita sebagai tunas-tunas muda UIN Raden Fatah Palembang tetap panut dan tunduk, tetap juga selalu mematuhi bagaimana keteladanan hidup dari Raden Fatah, pendiri dan sekaligus nama UIN Raden Fatah ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, terima kasih. Demikian sambutan ini. Mohon maaf jikalau memang kata sambutan ini sedikit lama, karena sebentar lagi Pak Semau ini akan menyambut kalian juga, akan berdialog dengan kalian juga. Maka Pak Semau nanti izin menyampaikan sambut adik-adik ini dengan diri yang gembira. Walaupun Pak Semau ini sering mengawasi kami, semoga Pak Semau ini tidak menjerumuskan kami. Akor, masuk barang itu, masuk. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Zikir-zikir amal soleh, takwa intelektual dan profesional, kejujuran, kebenaran, keadilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang oleh Saudara Ismailun Wahyu Sapitra. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam perjuangan, salam persatuan, salam penolakan atas ketidakadilan di negeri tercinta Indonesia Raya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Sebelumnya izin yang sama-sama kita hormati dan kita lazimi Bapak Senat UIN Raden Fatah Palembang, Bapak
Profesor Dr. Khalidi MA, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, dan kita harapkan mampu mengarahkan kita, mampu membawa UIN kampus biru kita tercinta menuju UIN yang internasional nomor 1 di Indonesia maupun di negeri, seluruh negeri dan di seluruh dunia. Sepakat kawan-kawan. Yang terhormat Ayahanda Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Kemudian yang tidak lupa, yang harusnya selalu kita hormati, Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Munir MAG. Kemudian yang kita hormati dan kita takzimi, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Kemudian yang sama-sama kita kawan-kawan mahasiswa selalu meminta bimbingan dan arahan kepada kakanda kita Wakil Rektor 3 Dr. Sahril Jamil MAG. Kemudian yang terhormat Bapak Kabiro AUPK Bapak Dr. Haji Jahdi MHI. Bapak. Kemudian tidak lupa yang kita hormati sama-sama Bapak Kabiro AAKK, Bapak Dr. Andes Haji Muhlisuddin SHMA. Kemudian para dekan di 9 fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Ibu dekan. Kemudian didampingi oleh Bapak Ibu Wakil Dekan 3 yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, serta segenap dosen, sivitas akademika, dan juga segenap panitia PBAK Spektra 2025 yang saya banggakan, serta yang sama-sama kita nantikan kawan-kawan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tidak lama yang ingin saya sampaikan selaku Ketua Senat Mahasiswa Badan Legislatif tertinggi di UIN Raden Fatah Palembang, tidak sepanjang kakanda, tidak sepanjang sahabat seperjuangan sahabat Ilham selaku Presiden Mahasiswa kita, saya izin atas nama Senat Mahasiswa Universitas menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada para mahasiswa baru di keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang. Kawan-kawan, hari ini menjadi langkah awal dari perjalanan panjang kalian sebagai mahasiswa. Semenjak Almed Biru tercinta disematkan oleh Bapak Rektor tercinta, semenjak itulah gelar mahasiswa bukan hanya status, tetapi amanah dan tanggung jawab untuk diri kalian, kepada orang tua kalian, kepada diri kalian, dan kepada negeri tercinta. Mahasiswa adalah agen perubahan yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa dan Ketua Pelaksana. Tetapi ingat, mahasiswa juga sebagai lidah penyambung masyarakat tertindas, tertinggal yang hak-haknya belum diperjuangkan di negeri ini. Semangat kawan-kawan. Adik-adik sekalian, UIN Raden Fatah bukan hanya tempat menembak ilmu, tapi juga tempat menempah karakter, prinsip, dan integritas. Maka gunakan ini pesan saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa. Gunakan sebaik mungkin sebagai tempat untuk berorganisasi, berdiskusi, mengabdi, dan tentu kami sangat mengharapkan kawan-kawan harus berprestasi. Semangat kawan-kawan. Mari kita jadikan PBAK ini bukan ajang formalitas. Presma, izin Pak Pres, Pak Kedopel, kami dari Senat Mahasiswa tidak ingin pengenalan budaya akademik kampus ini hanya sebagai ajang formalitas, kata yang ingin dituju. Saya yakin atas dasar visi misi DEMA UIN Raden Fatah Palembang, tujuan PBAK 99 hari pertama di UIN Raden Fatah Palembang sudah sangat bagus. Maka saya pesan kepada adik-adik sekalian, tolong diikuti dan dinikmati ini masa-masa kalian. Saya tahu ada banyak Pres, ini laporan di Senat Mahasiswa, mungkin dari yang kita himbauan kumpul jam 7 mulai jam 9, kita kumpul jam 6,
Yang katanya pulang jam 4:30, ternyata kita maghrib baru pulang. Bener kawan-kawan? Bener ya? Bener. Ini plasma Pak Ketupel, tetapi kawan-kawan coba bayangkan 4.632 ketika kawan-kawan mau menyalahkan panitia dan dema. Coba kawan-kawan berpikir di diri kalian masing-masing. Apakah kalian tepat waktu? Apakah kalian mudah untuk diatur? Apakah kalian manut dan nurut apa yang disampaikan oleh kawan-kawan panitia? Saya yakin ada yang berangkat 7:30, ada yang berangkat Maka satu, ini sudah sangat banyak kritikan kepada Dema yang saya dengar dan saya rasa tidak pantas. Tadi malam ada yang menyampaikan bahwasannya PPAK UIN tidak berintegritas. Saya selaku Ketua Senat Mahasiswa marah. Saya saksi bahwasannya Presiden Mahasiswa 35 hari yang lalu menyampaikan kepada saya, Tum, izin kami mau ke Jakarta. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta doa untuk bagaimana kami studi banding dengan kawan-kawan di UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta. Jakarta. Luar biasa Tesla ini. Sehingga kok bisa disampaikan bahwasannya PBAK tidak berintegritas? Ini tidak masuk akal kawan-kawan. Prisma, Ketupel, panitia seluruhnya sudah mengusahakan. Bahkan Bapak Rektor melalui Bapak Rektor 3, Bapak Rektor melalui Bapak Wakil Rektor 2 selalu mengiringi. Bahkan malam Senin, jam 9 malam Bapak Wakil Rektor 3 turun ke sini demi menjaga integritas PBAK kita tercinta. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Rektor 3. Jadi jangan dianggap bapak-bapak dan kakak-kakak yang ada di sini itu tidak ada kesalahan. Dan juga jangan dianggap semua kesalahan itu dilimpahkan kepada panitia. Kita boleh kritis kawan-kawan, tetapi kita kritis dengan cara yang etis. Semangat kawan-kawan? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar. Saya berpesan, kampus ini merupakan tempat awal pergerakan kawan-kawan untuk menyusun masa depan yang cerah untuk diri kalian sendiri. Maka perubahan yang ada di diri kamu itu tanggung jawab kamu sendiri. Jangan pernah kamu limpahkan kepada dosen, kepada kakak-kakak Dema, kepada kakak-kakak panitia. Tapi kamu sendiri bertanggung jawab atas dirimu sendiri, masa depanmu sendiri. Semangat! Terima kasih. Tidak banyak yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, itu murni kesalahan dari saya pribadi. Apabila ada yang bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, itu titipan dari Sang Ilahi. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قراءة الدعاء الذي سيقرأ جملة آخرها الفرد فإذا الشر Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Wahyu Al-Fadili. Banyaknya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita menundukkan kepala kita dan menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara PBAK kita pada tahun hari ini berjalan dengan lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syahir umurana wa umur abaina wa ummahatina wa umur asatizatina wa umur al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara PBAK Spektra dengan penuh rasa syukur kepadamu. Kami mohon ridho dan rahmat-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan penuh keberkahan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala halangan, rintangan dan gangguan yang dapat mengurungari kelancaran acara ini. Bukakanlah hati kami untuk saling menghargai, bekerja sama dan menjaga persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah acara ini membawa manfaat, kebaikan, serta mempererat tali silaturahmi di antara kami. Limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada semua yang hadir pada hari ini. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam dengan segala firman-Nya. Al-Istiqam ya Nabi Qira'at Alhamdulillah. Baiklah, untuk acara kita pada hari ini, marilah kita melapangkan hamdalah. Ladies and gentlemen, we are now observing this beautiful occasion. My name is Yolanda Patricia. Saya Dian Pranata. Wala tadi Sindonya bunga di taman. Duduk santai sambil makan ketan. Acara kita cukup setia. Dicuci dulu bangau bersih. Jaga acara kita tak kenal. Cukup setia. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Baik kepada anak-anak adik saya juga yang sudah berdiri semuanya. Kita mari persilakan untuk berdiri karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi, dan kepada seluruh adik kami untuk berdiri karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang di atas juga bisa berdiri. Dipersilakan kepada seluruh mahasiswa baru untuk duduk kembali karena sesi pertamanya telah selesai. Baik, acara kami serahkan kepada moderator. Untuk moderator disilakan. Oke semua, selamat pagi. Wah, gimana nih kabarnya? Masih panas?
Waduh, harus mesti pada. Oke, kepala bang bersama Fitria. Makan pempek di bawah. Selamat datang semesta muda di kampus kita tercinta. Oke, assalamualaikum. Oke semuanya, kenalin saya Fitria, mahasiswa jurusan program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai selayang pandang dan juga jati diri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang dimana ketika kita berbicara mengenai jati diri kita, jati diri dari universitas kita akan membahas mengenai bagaimana visi misinya dan juga bagaimana komitmen dan kontribusi yang sangat luar biasa yang sudah berjalan selama ini di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, jadi teman-teman yang akan membawakan pemahaman mengenai selayang pandang dan juga jati diri kita untuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka saya mengundang sosok yang sangat luar biasa, sosok pimpinan kita, visioner kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Aidil Magister Agama. Kepada Bapak disilahkan. Di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Capek ya? Oke, kalau capek saya pandu ya. Ambil napas yang panjang. Ulangi ya. Setelah hitungan ketiga baru ditarik napasnya. Ambil napas yang panjang. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Mengeluarkannya ke depan, jangan ke samping kanan, samping kiri ya. Baik, adik-adik sekalian, ada pantun. Ke rumah Bari menaiki tangga. Sayang teramat sayang, tangganya patah. Kami semua pimpinan UIN Raden Fatah merasa bangga karena adik-adik semua memilih untuk kuliah di UIN Raden Fatah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam daimain wa lazimain fi yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Adik-adikku sekalian, di awal kami akan perkenalkan satu-satu pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Sengaja meskipun tadi sudah disebut secara bersemangat oleh Presiden Mahasiswa maupun Dewan Mahasiswa, kami akan sebutkan satu persatu. Ketika kami sebutkan mohon untuk berdiri ya. Tadi mereka-mereka ini sudah mau pulang, begitu sudah ditutup acaranya, sengaja kita tahan. Jangan sampai ada yang pulang dulu supaya adik-adik akan bersama mereka selama adik-adik kuliah. Sebelum saya perkenalkan mereka-mereka yang berada di depan, saya ingin menyapa adik-adik semuanya
tapi per fakultas. Mana fakultas syariah? Tuh, berarti dekannya yang angkat tangan ya. Mana fakultas tarbiyah? Mohon maaf Pak Dekan Syariah, suara yang kedua lebih kencang. Mana suaranya fakultas Usuluddin? Kamu? Mana suaranya fakultas dakwah? Mana suaranya fakultas adab? Oke. Mana suaranya fakultas ekonomi dan bisnis Islam? Maklum lah ya. Mana suaranya fakultas psikologi? Mana suaranya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik? Mana suaranya fakultas sains dan teknologi? Terima kasih ya adik-adik sekalian. Yang bersuara berdasarkan fakultasnya akan kita kenalkan secara khusus dekannya masing-masing. Tapi akan saya mulai dari seluruh pimpinan universitas. Di hadapan adik-adik sudah ada para wakil rektor, para biru, wakil rektor 1 yang membidangi akademik dan kemahasiswaan. Tadi disebut Romo Kiai ya karena kok beda nyebutnya Romo Kiai, karena memang beliau ini dulu pernah jadi mudir Ma'had Al-Jamiah UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Munir MAG. Berdiri Pak, berdiri. Orangnya tinggi besar, di antara kita mungkin ini yang paling tinggi badan dan besar badannya. Tapi sayang kepalanya kecil. Ukuran pecinya nomor 4. Nggak ada kan nomor 4 kan? Nggak ada, ini ukuran pecinya nomor 4. Terima kasih Pak Munir. Nanti adik-adik akan ketemu di bidang akademik dengan Pak Munir ya di Universitas UIN Raden Patah. Berikutnya yang kedua, di antara yang paling cerah wajahnya di antara pimpinan universitas itu adalah Rektor 2. Bidangnya ini meliputi semuanya. Bidang umum, kepegawaian, nah yang ketiga ini penting, keuangan. Ini Pak Profesor Dr. Haji Abdul Hadi MAG. Namanya juga Abdul Hadi ya, Abdul Hadi pakai hanya H besar. Makasih Pak PR. Berikutnya yang tadi disebut terus dirayu-rayu oleh Presiden Mahasiswa. Perlu dirayu terus beliau ini katanya. Yang paling muda di jajaran kita di pimpinan universitas, beliau Rektor 3, bidangnya kemahasiswaan dan kerjasama UIN Raden Patah, Bapak Dr. Syahril Jamil MAG. Tadi oleh ketupel itu kepleset dikit nyebutnya ya, tapi jangan-jangan ademian. Nak mengkudeta terselubung, nggak? Insyaallah sebentar lagi jadi profesor, mohon doanya ya. Adik-adik sekalian hadir juga bersama kita dua biro yang pertama adalah Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Randes Haji Muhlisuddin SH MAG. Dari wajahnya kelihatan, kalau yang tadi paling muda, di sebelahnya ini yang sedang berdiri, Pak Biro AKK yang paling tua di antara kita. Tapi tidak boleh bicara tua sama beliau ini. Nanti akan ketemu dengan Pak Muhlisuddin. Pak Muhlisuddin ini James Bond.
Jin Semende. Nah. Berikutnya yang paling kanan yang pakai batik warna hijau, beliau adalah Biro AUPK UIN Raden Patah Palembang yang terhormat Dr. Haji Zahdi MH. Terima kasih Pak Zahdi. Dari wajahnya kelihatan, ini juga tidak boleh bicara tua, tapi dari wajahnya kelihatan, orangnya mengayomi adik-adik semuanya. Insyaallah. Berikutnya di sebelah kiri saya akan mulai dari yang paling kanan. Kita akan sedikit pantun. Para dekan, yang paling kanan sendal jepit, sendal swallow. Matanya sipit, bukan Andilo. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini yang matanya sipit, bukan Andilo itu. Asli ini. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Patah Palembang, Dr. Haji Heri Junaidi MA. Kenapa saya sebutkan haji? Hajinya istimewa. Di antara dosen UIN Raden Patah Palembang yang bisa diundang langsung oleh Raja Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini orangnya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Di sebelah kiri beliau, ini tadi yang paling ramai suaranya. Berdiri dulu. Jangan ecek-ecek, tidak tahu tuh. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang, Dr. Haji Muhammad Fauzi MAG. Amin. Silakan duduk Pak. Oh iya, beliau ini baru pulang dari Malaysia dan sekitarnya. Dari Malaysia, dari Malaysia saja ya, dari Malaysia. Alhamdulillah, saya tidak tahu oleh-olehnya apa setelah dari Malaysia, cukup lama kemarin meninggalkan kampus kita. Berikutnya di sebelah kiri Pak Dekan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, berdiri dulu. Wah, dari pecinya sudah kelihatan, dari wajahnya sudah kelihatan, dari jenggotnya sudah kelihatan. Beliau Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang, Bapak Dr. Haji Muhammad Harun MAG. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Berikutnya yang di sebelah Pak Harun, belum disuruh berdiri sudah berdiri. Ini orang-orang mapan ini. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. I-nya kecil kan? Terima kasih Pak Dekan. Silakan. Berikutnya, nah ini yang paling ganteng se-UIN ini. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Islam, Psikologi, Bapak Dr. Haji Muhammad Fajri Ismail MPD. I kecil. Berikutnya di sebelah beliau, berdiri dulu. Wah, yang juga pakai peci hari ini. Tadi saya tertegun dengan MC yang berbahasa Arab ya. Namanya siapa tadi? Nadia. Itu berasal dari fakultas beliau ini. Saya ingat Mbak Nadia tadi yang MC-nya bahasa Arab. Cukup fasih luar biasa, bukan hanya fasih tapi juga nahwu sorofnya dapat. Nah, kena ya. Beliau Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pak Dr. Ahmad Syarifuddin MA. Terima kasih Pak Dekan. Di sebelah beliau ini ibu-ibu, kita punya dekan dari golongan adik-adik yang pakai gendik hari ini ya. Tadi suaranya belum nyaring, mudah-mudahan ketika Bu Dekan berdiri langsung nyaring suaranya. Beliau Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Profesor Dr. Endang Rahmiatun MHum. Ya, terima kasih Bu Dekan.
Berikutnya juga dekan dari kelompok perempuan. Beliau dari wajahnya kelihatan, secerah wajahnya Pak WR2. Nah, beliau dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu Profesor Dr. Maya Panorama, namanya itu sudah Maya Panorama lagi. SE, MSI, CRT, apalagi ujungnya panjang sekali itu namanya. Terima kasih, Bu Dekan. Dekan senior, silakan berdiri. Wah, dari gayanya saja siap katanya. Beliau adalah Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Bapak Abu Mansur, Dr. Abu Mansur, MPD. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang di belakang sudah kita kenalkan lagi. Adik-adik mahasiswa, ada Presiden mahasiswa, ada Dewan Senat mahasiswa. Adik-adik sekalian panitia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari pendamping maupun adik-adik semuanya, kepada kita diminta untuk menyampaikan selayang pandang UIN Raden Patah Palembang. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan coba mengilustrasikan, menggambarkan, menyampaikan kepada kita semua adik-adik, terutama para mahasiswa baru, meskipun nanti akan dikenalkan secara panjang lebar mungkin di fakultas dan mungkin saja nanti di prodi, tapi di awal saya mulai akan menyebut nama UIN kita, Raden Patah. Mengapa nama Raden Patah menjadi nama UIN Palembang? Ini perlu. Ada yang tahu Raden Patah itu siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Maju. Yang pakai gendut maju sini, ke depan. Maju ke depan, samping saya sini. maju. Tepuk tangan. Silakan. Siapa Raden Patah itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurjanati, bisa kalian panggil Nana. Izin Bapak Rektor, saya dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Oh, mana dekannya? Mana? Oh, keren Pak dekannya. Pak dekannya sini, Pak dekan sini. Bajunya sama. Oh, sini Pak dekan. Oh, ya, luar biasa. Ya, salah apa pun dia berdiri di depan sini samping sini. Wah, ya. Coba, Nana. Oh, keren ini dekannya. Oh, silakan Nana. Baik, Raden Patah merupakan pahlawan yang dilahirkan oleh Raja Brawijaya V dan pasangan dari Putri Champa yang berasal dari Vietnam. Putri Champa ini sekarang merupakan nama di bagian daerah Vietnam. Nah, perjalanannya ini dia itu dilahirkan dari pasangan Raja Brawijaya V dan pasangan Putri Champa, dan Putri Champa ini merupakan wanita yang beragama Islam. Nah, karena keyakinannya ini yang berbeda, sehingga Putri Champa dan Raden Patah ini diasingkan ke Palembang. Nah, ketika di perjalanan Palembang, Raden Patah mulai menyebarkan agama Islam, sehingga Raden Patah kini membuat histori di masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, sehingga sekarang kampus kebanggaan kita menjadi nama UIN Raden Patah, karena seperti yang kita ketahui, UIN Raden Patah ini kampus yang berbasis agama Islam. Nah, sedangkan Raden Patah tadi sudah mulai menyebarkan agama Islam. Jadi seperti itu, Bapak. Terima kasih. Saya yang harus menjelaskan. Iya, untuk anak-anak pintar pemerintah masih
Nanti yang lain rekan yang mengambil jasa itu sudah larang. Baik, terima kasih. Mau seperti mana? Mau seperti mana? Oke, nanti ya, saatnya ya. Adik-adik sekalian, sudah disebutkan luar biasa oleh rekan kita dari Fakultas Ekonomi, meskipun dia mahasiswa baru masuk mulai hari ini, tapi dia bisa sudah menjelaskan radian patah itu seperti apa. Adik-adikku sekalian, dulu ketika tahun 1964, tahun berapa? Diingat-ingat ya, diingat-ingat, nanti ada yang disuruh maju lagi. Dulu ketika tahun 1964, tanggal 13 September tahun 1964, ada panitia penegerian IAIN dulu namanya itu ya, dulunya masih namanya IAIN. IAIN itu pada tahun 1957, tahun berapa? 1957. Saat itu di Palembang sedang ada kegiatan yang cukup penting, pertemuan alim ulama seluruh Indonesia yang pertama berada di Palembang. Tanggalnya itu tanggal 1 sampai tanggal 7 September tahun 1957. Di sela-sela acara muktamar alim ulama yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia bertempat di Palembang, beberapa tokoh kita, beberapa ulama kita, lalu kemudian mereka berbincang-bincang, ngobrol antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Mereka berencana untuk mendirikan perguruan tinggi Islam pertama kali di tanah Palembang. Singkat cerita, lalu kemudian mereka beberapa orang, ya nanti silahkan dibaca di sejarahnya YIN. Beberapa orang ini lalu kemudian mendeklarasikan melalui acara yang cukup penting pertemuan alim ulama di Palembang itu, sehingga dideklarasikanlah fakultas pertama kali. Fakultasnya adalah Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan. Jadi fakultasnya itu yang pertama adalah Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan. Perjalanannya cukup panjang dari 1957, lalu kemudian dinegerikan sehingga dideklarasikan di gedung DPR waktu itu pada tanggal 13 September 1964 lahirlah IAIN. Sebelumnya panitia ini mengadakan rapat, memilih nama apa yang kemudian disematkan kepada IAIN kita yang baru saja berdiri, yang akan berdiri. Karena sebelumnya pada tahun 1960 sudah berdiri IAIN yang pertama di Jogja, namanya adalah IAIN. Siapa yang tahu angkat tangan? Sini, maju. Pada tahun 1960 berdirilah IAIN yang pertama di Indonesia. Tempatnya berada di Jogja. Namanya IAIN. Sunan, namanya dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa maju ke depan teater ini. Perkenalkan, nama saya Ilham Pangestu. Ilham nih. Dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Terima kasih. Jawabannya IAIN Sunan Kalijaga. Wah, benar tak? Benar apa salah? Benar. Pak Ismaili, dari saya ada hadiah untuk yang bersangkutan. Siapa namanya tadi? Ilham Pangestu. Untuk Ilham Pangestu saya kasih coklat. Dari rekannya harus tanggung jawab. Terima kasih ya.
Terima kasih Ilham Pangestu, terima kasih. Anak-anak pintar luar biasa. Tahun 1960 sudah berdiri IAIN pertama kali di Indonesia, namanya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua pada tahun 1962 di Jakarta berdirilah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau tadi Sunan Kalijaga, yang ini Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru kemudian yang ketiga pada tahun itu juga 1962 berdiri IAIN berikutnya, tapi tidak di tanah Jawa. Berikutnya berkembang ke tanah Sumatera, yaitu di Provinsi Aceh Nangro Darussalam. Namanya IAIN siapa tahu angkat tangan maju ke depan. Sudah habis waktunya karena browsing kalau itu ya dah. Namanya IAIN Ar-Raniri. Baru pada tahun 1964 IAIN kita berdiri, dan sebelum berdiri panitianya mengadakan rapat yang cukup panjang, lama rapat ini. Dan saya pernah bertemu dengan salah satu yang ikut rapat pada tahun 1964. Tapi sekarang beliau sudah almarhum. Beliau menceritakan ternyata ada banyak nama, banyak tokoh yang kala itu mau disematkan atau akan disematkan menjadi nama IAIN kita. Ada Sultan Mahmud Badaruddin I, ada Sultan Mahmud Badaruddin II, ada nama berikutnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ada yang berikutnya, dan masih banyak nama yang lain. Ada namanya kemudian nama Raden Patah. Pertanyaannya, kenapa teman-teman ini memilih atau bapak-bapak kita dulu memilih nama Raden Patah? Ternyata bukan berarti yang lain tidak cukup hebat, tetapi yang tokoh ini cukup penting karena apa? Karena transformasi banyak hal yang berkaitan dengan nanti cikal bakal perkembangan tanah Nusantara sebelum menjadi Republik Indonesia. Tokoh ini dianggap sebagai tokoh transformatif sesuai dengan tema yang dipilih oleh adik-adik mahasiswa kita. Kenapa kita sebut transformatif? Ternyata kemudian tokoh ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita, Nana, tokoh ini lahir di Palembang. Tempat lahirnya tidak terlalu jauh dari kampus Jakbar, Jakabaring. Nanti setelah begitu nanti di depan kampus Jakabaring, Anda jangan belok ke kampus kita, nanti lurus, tidak terlalu jauh ada pasar induk, nanti ada sungai. Dari sungai itu nyebrang, di seberang sungai itu nanti kelihatan masjid. Nah, di seberang itulah nama tempat yang sampai hari ini masih ada tempatnya, tetapi hampir dilupakan. Nama tempatnya itu Pulau Seribu. Pulau bukan Kepulauan Seribu. Kalau Kepulauan Seribu itu sana di Jakarta, ya, di Batavia sana. Tapi ini Pulau Seribu, tidak terlalu jauh. Sekali-sekali berjalan di sana. Di sanalah tokoh ini dilahirkan. Raden Patah kecil besar di sini bersama ibunya yang tadi diasingkan dari tanah Jawa, dari Majapahit ke sini. Lalu kemudian istrinya diperistri oleh seorang tokoh namanya Aryo Dila yang kemudian menjadi Muslim. Nama tokoh ini sebelumnya adalah Aryo Damar. Ketika menjadi Muslim, tokoh ini berubah nama menjadi Aryo Abdillah. Makamnya ada di sini, Aryo Dila. Nanti siapa tahu ada yang montra, ada yang kos di sana ya, namanya tempatnya Aryo Dila. Adik-adik sekalian, beliau dididik di sini. Siapa yang mendidiknya? Yang menyebarkan Islam kala itu di kota Palembang. Nama tokoh ini betul dia berangkat dari tanah yang tadi disebutkan namanya Negeri Campa. Sekarang itu pinggiran Vietnam itu, antara Vietnam dengan Kamboja, tapi masuk di Vietnam sebetulnya sekarang ini ya. Meskipun sebetulnya waktu itu Kamboja juga bagian dari wilayah ini. Tokoh ini yang kemudian disebut sebagai banyak mengislamkan tokoh-tokoh yang ada di Palembang. Ketika sebelum sampai di tanah Jawa,
Tokoh ini bernama Ali Rahmatullah. Ingat namanya ya, Ali Rahmatullah. Tokoh ini sebetulnya ke Palembang itu bukan tujuan, tetapi hanya mampir saja sebentar. Karena dari Vietnam, dari Champa, itu mesti mampir ke Palembang. Ikut pelayaran waktu itu ya, karena jalurnya jalur laut, jalur sungai. Ketika sampai di Palembang, beliau ketemu dengan tokoh-tokoh tadi yang kita sebutkan, ketemu dengan Raden Patah, kemudian mengajari Raden Patah, mendidik Raden Patah. Ada yang menyebut beliau tinggalnya cukup lama, 3 bulan di sini. Ada yang menyebutnya 3 tahun. Ada qaulaini di sana, ya. Jadi ada ikhtilaf antara 3 bulan atau 3 tahun. Intinya beliau ini cukup lama tinggal di sini. Dan beliau tadinya bermazhab Hanafi. Orang-orang Champa, orang-orang Vietnam, orang-orang Kamboja sekarang yang masih tersisa itu sampai dengan hari ini bermazhab Hanafi. Tetapi begitu sampai di Palembang, beliau rubah mazhabnya. Karena tidak cocok mazhab Hanafi itu disebarkan di Palembang, melihat situasi Palembang yang seperti ini. Dirubahlah mazhabnya ketika itu menjadi mazhab Syafi'i. Dan sampai hari ini praktik-praktik keagamaan di Palembang dan sekitarnya mempraktikkan mazhab Syafi'i. Itu antara lain adalah peran dari tokoh yang cukup penting yang namanya Ali Rahmatullah. Adik-adik sekalian, singkat kata, karena mereka atau tokoh ini tidak untuk di Palembang tetapi untuk di Majapahit, karena memang diundang oleh Raja Brawijaya untuk berdakwah di Majapahit. Tokoh ini kemudian sampailah di tanah Jawa, di Majapahit penghujung gitu ya. Di Majapahit tokoh ini merubah namanya, tidak lagi Ali Rahmatullah, menjadi siapa? Siapa tahu? Siapa tahu maju ke depan? Tahu nggak tokoh ini yang nama aslinya Ali Rahmatullah, kemudian berubah namanya, terkenal sekali namanya siapa? Jangan disebut, waktunya habis. Karena browsing kalau lamu dikit ya. Namanya kemudian beralih menjadi Raden Rahmat. Ali Rahmatullah menjadi Raden Rahmat, terkenal dengan karena tempatnya nanti tidak memilih di sekitar Majapahit, dia memilih di suatu tempat yang bernama Ampel Benta. Namanya yang kemudian terkenal menjadi Sunan Ampel, nama Yai En mana? Uin mana kalau hari ini ya? Mana? Oh, sudah disebut. Ya, sudah disebut. Menjadi nama YN Uin Surabaya kemudian. Coba lihat nanti hubungan YN Uin nama-namanya itu ya. Yang tadi dari Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, kemudian Ar-Raniri, kemudian Raden Patah di kita Palembang. Adik-adik sekalian, nama Raden Patah ini juga penting karena nanti pasca Majapahit hancur, pasca Majapahit selesai, itu diteruskan oleh kerajaan Demak. Para sunan waktu itu bermusyawarah. Musyawarah mereka kemudian memutuskan untuk meneruskan atau mengganti kekuasaan pemerintahan di tanah Jawa yang tadinya bercorak Hindu, itu kemudian diteruskan menjadi kerajaan baru di tanah Jawa, yaitu kerajaan, siapa tahu? Kerajaan Islam yang pertama kali di tanah Jawa. Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh itu, yang sebelah sini. Cepat, lari. Siapa namanya? Fakultas apa? Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam dari Prodi Ekonomi Syariah. Bisnis? Fakultas Prodi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam. Prodinya? Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Jawabannya? Izin Pak Rektor, jawabannya adalah Kerajaan Demak. Budekan. Mahasiswanya pinter Budekan, perlu diapresiasi. Tidak kalah ketinggalan dengan
Dekan, makasih banyak ya. Masih gemeter dari modul 100.000 hanya menyebutkan kata-kata Demak itu loh. Ya Allah, terima kasih ya Bu Dekan, luar biasa Bu Maya ya. Makasih Dek. Kerajaan Islam pertama kali adalah Kerajaan Demak. Kerajanya kemudian disepakati oleh para sultan, para sunan, para wali ketika itu memilih siapa yang akan menjadi. Persoalan berikutnya adalah siapa yang akan menjadi raja di Kesultanan Demak yang akan didirikan. Disepakati yang menjadi penerus atau raja atau sultan pertama di Kesultanan Islam di Tanah Jawa adalah Raden Patah, yang kemudian di Tanah Jawa ma'ruf namanya, terkenal namanya dengan sebutan Sultan Patah. Adik-adikku sekalian, kenapa kemudian para petinggi, para pendahulu, para penemu, para pendiri IAIN kala itu 1964 memilih nama Raden Patah yang kemudian disematkan kepada IAIN yang akan didirikan atau yang berdiri pada tahun 1964 adalah sangat rasional. Karena berangkat lahir dari Palembang, tumbuh di Palembang, besar di Palembang, belajar Islam di Palembang, kemudian berangkat ke Tanah Jawa, bertransformasi dari kerajaannya Majapahit Hindu, lalu kemudian bertransformasi menjadi kerajaan Islam yang kita kemudian kenal dengan Kerajaan Demak. Setelah Demak, Pajang, setelah Pajang, Mataram. Ya, Mataram Islam ya. Jadi nanti kalau ketemu Mataram ada Mataram kuno itu beda. Jadi ini Mataram Islam. Adik-adikku sekalian, terkait dengan nama seperti itu ya, tahun 1964 kita terus berjalan mengarungi berdiri kita sebagai lembaga perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, waktu itu masih di bawah Departemen Agama, sebagai IAIN Raden Patah sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 IAIN melalui Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 bertransformasi, beralih nama dari yang tadinya IAIN Raden Patah menjadi UIN Raden Patah. Ketika kita masih menjadi IAIN, fakultas-fakultas kita awalnya dari Fakultas Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan berubah menjadi IAIN. Fakultas pertama kala itu adalah Fakultas Syariah. Lalu kemudian berdirilah, mau tepuk tangan orang-orang Syariah sebagai fakultas pertama kali. Silakan tepuk tangan Fakultas Syariah. Setelah itu berdirilah fakultas berikutnya, yaitu Fakultas Tarbiyah namanya. Baru kemudian berdirilah Fakultas Usuluddin. Dari Fakultas Usuluddin melahirkan Fakultas Dakwah. Dari Fakultas Tarbiyah lahirlah Fakultas Adab. Nah, sehingga cukup. Syariah kan sudah belum saatnya nyebut Teddy. Sehingga cukup ketika kita masih menjadi IAIN Raden Patah, fakultas kita berjumlah 5 fakultas saja. Berjumlah berapa? 5 fakultas saja. Urutannya mulai dari Syariah, Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah, Adab. Melalui Perpres 129 tahun 2014, tanggal 12 September 2014, lalu kemudian kita bertransformasi, berubah namanya dari yang pertama kajian kita itu monodisiplin, kajian-kajian tentang keislaman, kita bertransformasi menjadi universitas.
menjadilah kita Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Adik-adikku sekalian, ketika kita belum menjadi universitas, beberapa program studi itu dicantolkan di beberapa fakultas. Di Fakultas Usuluddin juga dicantolkan prodi psikologi. Di Fakultas Syariah dicantolkan beberapa prodi ekonomi dan bisnis. Diletakkan di sana beberapa prodi, ada 2 prodi. Ada prodi ekonomi Islam dan perbankan syariah. Di beberapa program studi di Fakultas Dakwah ada beberapa prodi yang nanti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya kan? Adik-adikku, ketika kita bertransformasi dari YIN menjadi UIN, jadilah kita bertambah fakultas baru. Yang tadinya prodi-prodinya dicantolkan di fakultas-fakultas yang kita sebutkan tadi, lalu kemudian dari Fakultas Syariah yang tadi ada 2 prodi dicantolkan di situ, kemudian ketika kita berubah nama menjadi UIN Raden Patah, kemudian kita mendirikan fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mana suaranya? Rame ya. Kemudian dari Fakultas Usuluddin, ketika kita menjadi UIN Raden Patah, didirikan pula fakultas baru. Fakultasnya bernama Fakultas Psikologi. Karena dekannya namanya Fajar, lahirnya pada waktu Fajar mungkin ya. Fajar Sodik ya. Fajar Sodik. Dari beberapa prodi yang ada di fakultas YIN, Fakultas Dakwah kala itu, kita lahirkan kemudian ada prodi komunikasi ya. Ilmu komunikasi. Yang tadinya di YIN Dakwah, mana prodi ilmu komunikasi? Anda adalah cikal bakal lahirnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Raden Patah. Oke, iya keren. Dari fakultas ini juga ada prodi lain, ya keren ini Fakultas Dakwah nih Pak Syarif ini, ya Allah luar biasa nih Pak Syarif ini ya, melahirkan 2 fakultas. Dari fakultas yang lain juga tadinya juga diletakkan di sini ada ilmu komputer ya kalau nggak salah ya, sistem informasi. Ada prodi sistem informasi dan prodi yang lain. Lalu kemudian lahirlah Fakultas Sains dan Teknologi, fakultasnya Pak Isnaimin. Adik-adikku sekalian, sehingga kita cukup 9 fakultas. Kalau kita cek satu-satu, pertama Fakultas Syariah. Nah, kemudian kita ketika bertransformasi dari YIN menjadi UIN, fakultas-fakultas yang tadinya kita sebutkan 5 fakultas, kita kembangkan. Namanya menjadi dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dari Fakultas Usuluddin menjadi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Dari Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dari Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora. Baru kemudian kita ketemu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita ketemu Fakultas Sains dan Teknologi, kita ketemu Fakultas Psikologi, kita ketemu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga cukup fakultas yang ada di UIN Raden Patah Palembang menjadi 9 fakultas. Tepuk tangan. Mohon doanya, fakultas yang ada di UIN akan kita kembangkan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Insya Allah, mohon doanya adik-adik sekalian. Sebentar lagi 9 fakultas akan menjadi 10 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran UIN Raden Patah Palembang.
Transformasi yang kita lakukan, jadi kalau seandainya hari ini kita menyebut transformasi yang tadinya prodi-prodi kita, seperti yang kita sebutkan, adalah prodi-prodi monodisiplin. Kajiannya adalah tentang keagamaan, tentang keislaman. Ketika kita berubah, prodi kita juga mengalami pengembangan yang luar biasa hebatnya. Prodi kita sekarang berjumlah 47 program studi. Ada 38 program studi S1, ada 7 program studi magister, ada 2 program studi S3 atau doktor. Sehingga nanti adik-adik sekalian ketika berada di kampus ini akan menyebar ke seluruh fakultasnya, ke prodinya masing-masing. Harapan kita adik-adik mendapatkan pemahaman yang utuh. Jangan sampai ada muncul di benaknya itu katanya kita ada 7 fakultas, bukan 9 fakultas. Gak boleh lagi. Mulai dari hari ini adik-adik sudah mapan betul ketika menyebutkan nama, sejarahnya universitas kita seperti apa, fakultasnya jumlahnya berapa, program studinya jumlahnya berapa. Harapan kita dari pimpinan UIN, dari pimpinan fakultas semuanya ini adik-adik sekalian cukup paham. Yang dikehendaki adalah transformasi karakter. Ini kan PBAK Spektra ya. Transformasi karakter. Adik-adikku sekalian, harapan kita begitu kita transformasi dari IAIN menjadi UIN. Apa bedanya universitas kita dengan universitas yang ada di tempat lain? Bedanya kita adalah diintegrasi ilmu. Nanti ini wilayahnya Pak Munir akan menyampaikan panjang lebar Power 1. Kita mencoba untuk menemukan yang tadinya sepertinya terjadi perbedaan dikotomi yang cukup serius antara ilmu agama dan ilmu umum. Kalau kita kembali ke masa lalu, siogianya ilmu itu tidak punya jenis kelamin. Tidak ada kelamin agama, kelamin umum. Tidak ada kelamin timur dan kelamin barat. Ilmu itu satu. Miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu lahirnya kita menjadi UIN ini, menjadi UIN Raden Fatah Palembang adalah dalam rangka mengembalikan kekhidmatnya bahwa ilmu itu milik sang penguasa jagat raya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita akan kembalikan kepada masa kejayaan kita, baik pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah, pada masa dinasti Abbasiyah, puncaknya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ilmu-ilmu itu belum ada jenis kelaminnya. Mereka kawinkan sehingga pada era itu ilmu itu atau peradaban keumatan, peradaban kemanusiaan kala itu kita mengalami yang disebut kemudian dengan the golden era, bahwa peradaban keumatan, masa keemasan keumatan terjadi digawangi oleh kita umat muslim. Harapan kita dengan kita bertransformasi, yang tadinya orang-orang berharap itu belajar dengan kita. William Sicilia II itu pernah belajar ke dinasti Abbasiyah, belajar dengan Raja Abbasiyah kala itu bernama Marwan. Dia belajar, orang-orang barat belajar dengan kita, lalu kemudian ilmunya diambil tapi casingnya ditinggalkan. Persoalan iman ditinggalkan di Abbasiyah, tapi ilmunya mereka bawa ke barat. Di barat mereka kembangkan luar biasa hebatnya. Adik-adikku sekalian, hari ini kita ingin mengajak kita semua, kenapa kita berubah nama dari IAIN menjadi UIN, itu dalam rangka untuk melakukan transformasi keilmuan. Harapan kita, apa yang sudah dikembangkan oleh dunia barat, yang sumbernya adalah dari kita, umat Islam kala itu, kita ambil satu persatu, kita kembalikan ke khitohnya, kita kembangkan apa yang sudah mereka kembangkan. Kalau demikian adanya, maka adik-adikku sekalian akan lahir tunas-tunas muda, harapan bangsa. Bukan hanya harapan bangsa Indonesia, tetapi adik-adik sekalian adalah harapan peradaban dunia.
adik-adik bisa mengawinkan peradaban yang selama ini sepertinya tercerabut dari akarnya peradaban kita. Seolah-olah peradaban yang hari ini dikembangkan oleh dunia barat. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kita mengajak melalui adik-adik nanti studi di UIN Raden Patah. Jangan lihat fakultasnya, tapi lihatlah kajian yang berada di dalamnya. Usuluddin dengan segala pernak-perniknya, tarbiyah dengan segala pernak-perniknya, fakultas yang lain dengan segala kelebihan dan keunggulannya. Harapan kita adik-adik bisa membawa transformasi ini menjadi lebih cepat. Kalau seandainya kita memahami betul, tentu akan terjadi percepatan. Bukan tidak mungkin adik-adik yang hari ini duduk seragam di sini besok bisa menggantikan kita di sini. Ada yang kemudian menjadi dosen, mau jadi dosen. Ada yang menjadi rektor, ada yang ingin jadi rektor. Ada yang jadi dekan, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota. Insya Allah nanti jam 2 kita akan mendapatkan wejangan dari wali kota Palembang, alumni Fakultas Usuluddin. Prodi dakwah kala itu. Nah, jadi Pak Sarip dengan Pak Abu ini penting hari ini. Fakultasnya Usuluddin, tetapi waktu itu jurusan atau prodinya jurusan dakwah. Nanti adik-adik akan bertemu dengan Pak Dr. Andes Ratu Dewa, wali kota Palembang, alumni IAIN UIN Raden Patah Palembang. Bukan tidak mungkin adik-adik bisa menjadi gubernur, bukan tidak mungkin bisa menjadi presiden, bukan tidak mungkin menjadi menteri. Harapan harus tinggi, cita-citanya setinggi langit. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada saja takdir-takdir untuk adik-adik sekalian. Saya yakin dan percaya 5.000 kurang dikit yang hadir di sini hari ini bersama, nanti berikut-berikutnya akan menjadi tunas-munas muda penerus generasi bangsa. Saran saya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, baik oleh Ilham dan lain-lain, serius kuliah. Kalaulah kuliah itu kita ibaratkan sebagai nasinya, dan organisasi yang akan adik ikuti adalah lauk pauknya, maka antara nasi dan lauk pauknya itu sesuatu yang saling melengkapi. Tidak enak rasanya makan lauknya saja tanpa makan nasinya. Makanlah lauk sebanyak-banyaknya, kalau belum makan nasi, belum makan. Lapar pula ya tak? Walaupun kamu makan iwak toman sikok itu untuk dewean, belum makan namanya. Sudah makan model, sudah makan tekwan. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan. Sudah makan belum? Belum. Karena apa? Baru makan iwaknya behe. Adik-adik sekalian, antara kuliah, tujuan utama kalian, dan organisasi pelengkap kuliah kalian tentu harus seiring sejalan. Kita sudah memiliki data cukup baik. Kecepatan rata-rata studi mahasiswa UIN Raden Patah pada tahun 2023 angkanya cukup baik, 4,1, 4 tahun 1 bulan. Rata-rata mahasiswa UIN Raden Patah bisa menyelesaikan studinya di UIN. Paling lama kita berikan adik-adik untuk kuliah hanya 5 tahun saja, 10 semester. Meskipun aturannya bisa 7 tahun, tapi kita berharap sekali adik-adik paling lama menyelesaikan studinya di kampus ini 5 tahun saja, 10 semester. Harapan kita bisa kurang 4 tahun atau 3 tahun 8 bulan, begitu ya, adik-adik sudah harus selesai. Jangan lama-lama kuliah di kampus kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Sepertinya memang sudah dari tadi mendengarkan kami-kami di depan ini berceloteh. Mudah-mudahan ada yang masuk di hadapan adik-adik sekalian. Inilah profil kita UIN Raden Patah.
Inilah yang disebut dengan jati dirinya UIN Raden Patah. Kita punya visi utama. Visi kita nanti di 2040 adalah menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, berkarakter Islami. Menjadi universitas yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, berkarakter Islami. Siapa yang nggak maju? Yang ada apa? Sini. Dia duluan, paling duluan ngacung jempol ya. Dari Fakultas Mano, siap-siap. Dekan. Kalau dekan yang sama, terpaksa balik bandar Pak Rektor. Nah. Iya. Sebutkan dulu namanya, Fakultas Mano, Prodi apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syakir Aziz, biasa dipanggil Syakir. Siap. Syakir berasal dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Komunikasi. Berdiri Pak Dekannya. Caknya sama gantengnya. Awas kalau salah. Ya, oke. Mana Pak Dekan, sudah bisa dimulai. Oke, silakan Syakir, sebutkan tegas-tegas Syakir. Bismillah. Visi dari Universitas Islam Negeri Palembang. Di tahun ulang. Universitas Islam Negeri apa tadi? Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Oke. Visinya adalah di tahun 2040 nanti menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, berkarakter Islami. Betul. Kasih tepuk tangan. Dia bukan ngepek, tapi sudah lihat catatannya, saya sudah lihat. Dia tidak ngepek, begitu saya sebutkan langsung dia catat. Nah, jadi kalau dia lihat tadi, memang dia sudah catat. Dapat dua lembar. Keren. Makasih Pak Dekan. Kakak cari namanya Syakir nih Pak Dekan. Pak Biru. Ya Allah, barakallah. Dari mana? SMA mana? Oke. Baik teman-teman, sedikit perkenalan. Syakir adalah alumni dari MA Al-Fatah Palembang. Tetangga kita ya. Barakallah ya. Syukur Allah khair. Amin ya rabbal alamin. Berkah Pak Biro. Amin. Terima kasih. Syakir, terima kasih ya. Tidak sia-sia Anda belajar di MA Al-Fatah. Jangan-jangan pernah jadi paskibra? Pernah. Yang kemarin mengibarkan bendera tahun sebelumnya ini Syakir ya. Kita gabungan biasanya di UIN Raden Patah ini MAN 2 Palembang dan MA Al-Fatah yang biasa mengibarkan bendera di UIN Raden Patah saat 17-an. Terima kasih ya Syakir, selamat ya. Siap. Menjadi mahasiswa UIN Raden Patah. Semoga Anda sukses di MA, sukses juga di UIN Raden Patah Palembang. Amin. Terima kasih. Kita tunggu kuliahnya maksimal 4 tahun. Siap. Jangan lama-lama. Bisa 3 tahun setengah. Alhamdulillah. Pak Dekan nanti didampingin nih Pak Dekan. Ingin kuliah 3 tahun setengah saja Pak Dekan. Pecahkan rekor. Makasih. Makasih Syair dan anak Syakir, makasih ya. Makasih. Tepuk tangan untuk anak-anak pintar. Demikian saja dari saya, nanti bisa diteruskan secara teknis oleh pimpinan yang lain, baik dari Bawer 1, Bawer 2, Bawer 3, Pak Biro AKK, OPK. Dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana nih? Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang? Udah? Oke. Yang kalau mendirikan sejarah, yang saya
pasti kalian nggak tahu kalau dari IAIN kemudian menjadi Universitas Islam Negeri Raden. Dari depan deh, Pak. Pemberitahuan apa isoma untuk membagi. Tidak Kak, Ado itu nah dari Humas. Tadi itu dia Ya, oke, salah. ke pihak acara. Tadi sudah proyektornya udah ada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di sini sudah pada tahu belum media sosialnya UIN Raden Fatah Palembang yang resmi? Sudah pada follow? Di sini kita ada 6 akun resmi media sosial. Apa semuanya sudah di follow 6-6-nya? Kita ada hadiah 2 buat kalian yang sudah terbukti follow semua akun media sosialnya UIN Raden Fatah Palembang. Tunjukin bisa Ada itu. Kaca-kaca. Apa
Tadi Kak Rizkanya udah bilang kalau UIN itu punya media sosial. Ada yang tahu nggak apa aja? Oke, yang pertama kita punya Instagram yang pasti. Terus yang kedua kita juga punya TikTok. Yang ketiga punya channel YouTube. Yang keempat Facebook. Ada juga X. Udah pada follow belum? Mau hadiah nggak? Yang di atas mau hadiah nggak? Tapi jangan loncat ya. Kalau mau hadiah, kayaknya mesti wajib follow dulu deh. Coba semuanya pegang handphone kan? Coba dong di follow dulu IG-nya Win. Ada yang tahu nggak IG Win apa? Udah di follow? Alhamdulillah. Kalau di sini follow semua berarti ada sekitar 4.000 loh pengikutnya yang nambah. Sebentar ya, kita tampilin dulu ya IG-nya. Oke, sekarang kalau kalian udah follow semua, hadiah yang pertama bakal kakak kasih sama yang cover depan handphonenya gambar orang tua. Maju satu orang. Benar ya? Benar. Coba turun. Enggak diubah ya? Tapi wajib udah follow IG, udah follow TikTok, udah follow Facebook. Kemana anaknya? Hei, sini. Ada yang udah mau ngajak kenalan. Oke, namanya siapa? Diana Sari. Diana Sari dari fakultas? Fakultas Ekonomi. Mana supporternya Diana? Diana alumni mana? SMK 8 di SMK 8 di Panca. ambil jurusan akuntansi. Febi ya? Iya, Febi. Jadi memang dari SMK-nya juga akuntansi. Oke, coba kita lihat ya. Oke, nih benar ya, foto depannya dia sama orang tuanya. Coba dong dilihat IG-nya, udah follow IG Win belum? Ayo udah IG follow belum? Oh, dia ternyata punya 2 akun loh, yang satunya akun fake ya? Ada 3. Oke, kita lihat. Ayo. Mana? Coba. Sinyal ya. Oke, kita cek dulu ya. Yang pertama, oke, nggak apa-apa, sabar, sinyal. Atau Diana mau bagi-bagi nomor handphone sama teman-temannya? Bisa nggak? Bentar ya. Siapa namamu? DS. Di ini nggak? Di kunci nggak? Tidak. Kan nggak boleh private. Teman-teman, ini ya, website resmi kita itu radenfata.ac.id. Kemudian kita ada TikTok resmi itu UIN Rasah Palembang. Silakan yang belum follow, di follow dulu. Kemudian kita ada YouTube UIN Raden Fata Palembang. Ini semua akun resmi ya, akun resmi milik UIN Raden Fata Palembang. Silakan yang belum follow, belum subscribe, segera di follow dan subscribe, karena buat teman-teman yang
udah follow akunnya kita bakal ada hadiah. Kemudian ini ada X. Di sini masih ada yang main Twitter nggak? Twitter kita ini Uin Rafa PLG. Ini akun resmi ya. Dan yang paling sering update ini Instagram kita. Semuanya pasti punya Instagram ya. Instagram kita Uin Rafa Palembang. Dan terakhir ada Facebooknya yaitu Uin Raden Fatah Palembang. Buat yang susah nyari, langsung bisa scan barcode-nya ya. Langsung banget. Ini website. Nah ini TikTok kita, silakan di scan, silakan di follow. Coba hati semua kan? Silakan di scan, silakan di follow. Nggak ada sinyalnya, nggak ada sinyalnya. Di save ya, akunnya di save ya, di follow setelah ada sinyal. Nanti ini kita ya, Uin Raden Fatah Palembang. Yang sinyalnya bagus, silakan subscribe sama follow ya. Kariska ternyata Diana memfollow IG kita. Sejak kapan? Dari awal itu apa? Sebelum pengumuman. Oke, sebelum pengumuman. Yang lain silakan di follow juga ya, mulai dari TikToknya, YouTube-nya di subscribe. Ya, janji ya. Oke, kita kasih hadiah deh. Sikap. Ada yang mau lagi hadiah satu? Oke. Merchandise-nya aku kasih ya, tasnya ya. Oke, thank you ya. Selamat. Semangat ya. Thank you. Ada yang mau lagi? Apa ada satu lagi nih? Yang cowok, sekali ini cowok, masa kalah sama cewek? Yang sudah nge-follow TikTok dan X, pakai X nggak? Ada yang follow TikTok dan X? Coba nggak apa-apa, cowok ya, khusus cowok ya. Ada yang nge-follow TikTok dan X? Ini malu-malu atau gimana nih? Coba nggak apa-apa, maju aja. Yang cowok yang nge-follow TikTok dan X. Nggak ada? Nggak ada yang nge-follow TikTok? Yakin nggak mau tasnya? Coba deh, kalian nge-follow-nya apa? TikTok aja? Oh, IG aja? Tidak ada nge-follow TikTok deh, boleh TikTok. Ya, cowok, oke maju. Yang lain temennya malu-malu semua. Terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk berdiri di depan sini. Perkenalkan, nama saya Ramdian Novan Rifki dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, kita buktiin ya. Mengikuti, oke. Ya. Sejak kapan? Sejak pengumuman kelulusan SNBP. Alumni mana? Alumni SMA Negeri 6 Kogan Komering Hulu. Oh, di Batu Raja. Oke, terima kasih. Nih. Selamat ya. Thank you ya. Semangat belajarnya. Oke, buat adik-adik semuanya. Media sosial UIN itu merupakan salah satu jembatan informasi bagi kalian yang mau tahu lebih banyak tentang UIN.
Jadi diharapkan untuk kalian semua nge-follow kita. Coba di searching aja, nanti informasinya takutnya di situ juga. Dan kalau memang kalian masih bingung tentang suatu hal dan apapun itu, kalian bisa mengunjungi website kita di radenfatah.ac.id. Nanti di pojok kanan bawah yang ada lambang WhatsApp itu bisa kalian gunain buat kalian bertanya tentang kesulitan atau apapun yang kalian alami, jangan tentang keuangan kalian ya. Nanti kalian bisa di situ di radenfatah.ac.id di pojok kanannya, atau bisa juga nge-DM kita di IG ataupun dikirim pesannya di TikTok ya. Buat kalian tetap semangat belajarnya. Ini adalah awal kalian dan pasti orang tua kalian akan bangga sama kalian. Oke? Hai. Hai. Halo. Yang satu lagi nih, aku bakal kasih hadiah sama kalian, tapi itu syaratnya adalah kalian bikin video kreatif dan tag aja ya. Tag kita di IG, nanti akan dipilih sama Kariskanya dan akan di DM balik. Video yang terkreatif akan kita kasih hadiah deh. Video terbaik akan kita repost di akun resmi official Instagram UIN Radenfatah Palembang. Jadi buat video sekreatif mungkin, nanti bakal dipilih satu dan bakal di repost dan dikasih hadiah. Di tag IG-nya ya. Di tag lainnya PBAK UIN Radenfatah 2025. Mau tanya? Mau bertanya? Video kreatifnya tentang kegiatan selama PBAK. Oke? Semangat ya buat kalian semuanya ya. Kita ketemu lagi nanti. Oke, see you. Dadah. Assalamualaikum. Untuk adik-adik mahasiswa baru, juga silakan untuk mereka, tapi syaratnya, oke? Informasinya udah, apa-apa akan di depan aja. Tapi tampaknya dijaga ya, Dek. Dan himbauan kembali untuk adik-adik mahasiswa baru melewati area operator karena di sini banyak kabel-kabel. Nanti kalau keinjak mati. Himbauan kembali, barangnya dijaga ya, barangnya dijaga untuk kakaknya juga. Untuk apa tadi mau disediain sampahnya. Jadi kalau yang besar